Sobat Bersinar Hebat, warga Kelurahan Ngronggo dan juga sekitarnya, selamat datang di acara Protes Podcast Sport Art Center, asli produknya warga Ngronggo. Oke. Di suasana yang sangat luar biasa ini ditemani sama cemilan yang bisa teman-teman dapatkan di area Sport Art Center yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan sebelumnya bagi rekan-rekan nih ya, Sobat Bersinar Hebat yang sedang nonton di channel YouTube Kelurahan Ngronggo, yang belum klik tombol subscribe dan juga klik like dan juga nyalakan lonceng, dipersilakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Ya, oke. So, di sebelahnya ini sudah ada yang pakaian ijo-ijo nih ya kan. Ada Ketua Linmas Kelurahan Ngronggo, Pak Ajuniti Susilo. Oke, tepuk tangan Seno. Oke, luar biasa sekali. Di protes sesi pertama atau episode pertama ini, Yeni bakal ditemenin sama Pak Ajun. Kira-kira seberapa banyak protesan nanti ya yang akan kita dapatkan di episode perdana ini? Malam Pak Ajun. Ya, selamat malam Mbak Yeni. Ini kita harus tegak atau gimana nih? Malam Pak Ajun gitu. Nyantai-nyantai. Oh nyantai, oke. Malam Dan. Oke, Pak Ajun ini adalah komandan ya kan, Pak, pemimpin di Linmas di Kelurahan Ngronggo. Benar Pak? Belum. Tepatnya komandannya adalah Bapak Suwarno. Oke. Dan kami atau saya ini sebagai penasihat. Oke, penasihat. Berarti juga anggota lebih senior dong berarti Pak kalau penasihat. Oke, senior bro. Oke, tapi masih looknya masih jiwa muda. Siap, jiwa muda. Oke. Selalu muda. Oke, penting nggak ditanya mana mau tahu Pak. Nah. Oke, nih mungkin yang belum pernah atau mungkin yang masih anak-anak muda nih ya Pak, masih kadang masih bingung. Linmas itu sebenarnya tugasnya apa? Apa itu Linmas? Apakah Linmas itu adalah seorang penjaga keamanan? Berarti penjaga keamanan apa bedanya karo security gitu Pak? Atau Linmas itu adalah seorang abdi negara tanpa tanda jasa? Mari kita dengarkan dari Pak Ajun. Linmas adalah Pak? Linmas itu adalah lembaga keamanan masyarakat terendah, tepatnya di pedesaan atau di tingkat kelurahan, dengan perpanjangan Satlinmas itu adalah Satuan Perlindungan Masyarakat. Oke. Dan Satlinmas itu adalah relawan atau sifatnya adalah sosial, pengabdian, bisa dibilang seperti Batman atau Superman. Karena Ultraman. Iya, Ultraman. moto daripada Satlinmas Kelurahan Ngronggo itu adalah semangat tanpa sambat. Oke, diulangi lagi Pak. Semangat tanpa sambat. Di kamera satunya Pak. Semangat tanpa sambat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ini. Semangat tanpa sambat. Iya. Sebelumnya berarti Linmas ini naungannya siapa? Maksudnya kiblatnya. Linmas itu kalau di tingkat kelurahan, pimpinan tertinggi kita adalah Bapak Lurah. Oke. Dan di bawahnya Bapak Lurah ada Kasih Prantip. Oke. Lalu baru Ketua Satlinmas. Oke, Satlinmas sendiri. Kalau untuk di tingkat yang mungkin lebih tinggi kayak di kota, provinsi, ataupun mungkin juga di pusat, mungkin induknya Linmas ini siapa? Kalau di tingkat kota, atasan kita adalah Satpol PP. Oke. Untuk meningkat ke tingkat provinsi atau ke pusat, kita ini saat ini dengan undang-undang yang baru di bawah Mendagri. Oke, Mendagri. Berarti Linmas bukan sembarang Linmas. Cakep.
Sekung temu terusannya. Jadi dibawa ke Mendagri. Jadi memang Linmas bukan sembarang Linmas. Jadi memang sudah diakui dan di undang-undang itu ada. Jadi kira-kira nih sebelum kita berbicara tentang relawan yang lebih banyak lagi, kira-kira apa saja kegiatan Linmas di Kelurahan Ronggo yang sudah berjalan, yang sedang berjalan atau yang sudah pernah diikuti sama Pak Ajun? Linmas kita di Kelurahan Ronggo ini karena motonya semangat tanpa sambat, bisa piket jaga setiap hari, terutama di hari masuk berangkat kelurahan atau kantor kelurahan, itu mulai pagi jam 7 sampai jam 1 itu 2 orang anggota Linmas siap piket jaga di kantor kelurahan. Dan untuk yang sorenya itu jam 6 sore sampai jam 11 malam, itu juga 2 orang. Itu sudah rutin dilakukan oleh Satlinmas Kelurahan Ronggo sampai saat ini. Untuk giat-giat yang lain, acara apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dari Satlinmas ini, karena kami sebagai Satlinmas adalah keamanan kelurahan, kita pick up terus kegiatan apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan apapun. Jadi kita selalu sinkron atau memandang daripada pemerintah kelurahan. Itu yang resmi. Jadi Pak Lurah minta apa saja, giat apa saja, dari kita harus siap. Jadi anggota kami, saya perkenalkan, anggota kami Satlinmas Kelurahan Ronggo itu ada 54 anggota. 54 dan sifatnya relawan. Terus ada yang cewek, itu ada 5 orang cewek. Itu pun siap untuk diajak giat relawan di pemerintahan Kelurahan Ronggo. 54 dan diantaranya juga seorang perempuan. Siap 24 jam untuk menjaga keamanan di Kelurahan Ronggo, relawan. Perlu Anda petik juga ya, kami juga sadar juga kalau anggota kami yang perempuan itu harus kita spesialkan juga. Karena kita semua kan sudah berumah tangga kan? Jadi kita pun tetap menjaga keharmonisan rekan-rekan kami yang perempuan. Jadi tidak harus disamakan dengan anggota kami yang laki-laki. Jadi ada spesialnya. Ya ada batasannya ya pastinya. Cuma kalau ada giat-giat tertentu yang seharusnya penjagaan harus perempuan, beliau siap untuk Oke, luar biasa untuk Linmas Kelurahan Ronggo. Terus nih Pak Ajun, kalau nanti dari hasil podcast ini nih, kira-kira siapa saja sih yang bisa, ya kan? Kalau ada yang pengen daftar gitu jadi seorang Linmas, ya kan, di Kelurahan Ronggo, itu syaratnya apa saja dan kira-kira mungkin ada kriteria tersendiri mungkin biar jadi Linmas? Sebenarnya Satlinmas itu bentuk tanggung jawab seluruh warga tentang ketertiban, keamanan di wilayah setempat. Jadi bukan harus masuk masuk Linmas, itu sebenarnya enggak. Cuma syarat untuk menjadi Satlinmas itu harus siap untuk menjadi relawan. Kenapa kok dibilang siap harus menjadi relawan? Karena satu, kalau kita sudah siap masuk di Satlinmas, itu di situ kita disodori oleh pernyataan. Kita harus mengisi pernyataan-pernyataan tentang hak dan kewajiban seorang Satlinmas. Sanggup apa enggak? Kalau enggak sanggup, otomatis dia enggak berani mengisi pernyataan. Bocorannya dong Pak. Nah, contohnya kita giat itu jelas namanya relawan tanpa pamrih, harus ikhlas. Jadi tidak ini arep-arep wah aku belum ini lah enek gitu ya. Jadi
terutama siapa yang siap untuk menjadi relawan. Karena terus terang saja ini ya dunia pun tahu, ya, Dunia pun tahu. Kalau Satli Mas itu memang nggak ada apa-apa. Satu, semua rata-rata walaupun yang perempuan atau yang laki-laki itu semua sudah berbuat. Karena dia sudah komitmen untuk mengisi pernyataan, dia tetap sanggup karena mempunyai jiwa relawan tinggi, jiwa sosial yang tinggi, yang meninggalkan keluarga, terutama di Kelurahan Ronggo. Horor. Oke, berarti Pak Linmas ini tidak ada Terus apa? tidak ada sangunya. Relawan berarti harus ikhlas tanpa pamrih dan ojo ngarep-ngarep. Iya. Itu sampai saat ini yang kami lakukan dari rekan-rekan kami Satli Mas Ronggo. Ini kita bicara apa adanya. Loh ya Pak, harus ini. Dengan protes ini adalah salah satu wadah sebenarnya ya Pak ya. Ya. Bisa untuk memprotes Pak Lurah. Tidak, kita tidak memprotes tapi menyuarakan hati, ya kan? Akan menyuarakan hati seorang Linmas. Seorang anggota Linmas. Iya. Monggo Pak. Ya, ini saya tak sedikit bercerita. Bagaimanapun juga Satli Linmas ini punya sejarah panjang terutama di Indonesia. Setelah penjajahan itu muncul, akhirnya ada peraturan kita bentuk sebagai pertahanan sipil yang dulu terkenal Hansip itu, akhirnya sekarang yang sudah diubah menjadi Satli Linmas. Sebenarnya kami Satli Linmas itu dulunya itu riwayatnya garda paling rendah di tingkat warga masyarakat adalah pertahanan sipil atau Hansip yang sekarang ini Satli Linmas. Nah, jadi setelah penjajahan kita itu sebenarnya sudah ada, tapi kenapa kok tidak bisa menjamur subur Linmas ini, kenapa? Nah ini yang perlu kita cari, apa sebenarnya penyebabnya. Linmas itu yang ada kok cuma di istilahnya yang bisa giat ya di lingkup kota Kediri saja. Ini yang kami tahu secara nyata itu di Ronggo. Padahal dengan istilahnya itu anggaran-anggaran yang sama, tapi kenapa Ronggo bisa punya giat? Nah itu harus kita cari apa. Seandainya itu kalau kita bilang materinya atau pelurune produk DKI kira-kira seluruh Indonesia ini Linmas Oke, sehingga DKI ya koyo ngene iki pemirsa, apalagi yang dikasih. Seperti itu toh Pak sebenarnya. Mungkin seperti itu. Oke. Ini cerita dari saya saja. Kenapa kok Linmas ini pertumbuhannya istilah ini arek-arek nomnya sulit untuk tertarik untuk masuk Linmas. Kenapa? Karena dulu Linmas kan dipandang sangat penting. Terutama terkenal Linmas itu penjaga teror. Jadi iya bener, penjaga teror. Kang Ijo-ijo yang selalu ada di teror, terus sekarang gowo lampu abang-abang. Dulu seperti itu. Jadi Linmas sih kesannya mung kangge ini menggo wong duwe gawe, itu semua memprihatinkan untuk saya. Nah, untuk saat ini alhamdulillah dari Kelurahan Ronggo khususnya Kelurahan Ronggo Satli Linmasnya tidak dengan punya jiwa relawan tinggi, punya jiwa sosial tinggi, sampai bisa meninggalkan anak istri untuk menjalankan tugas-tugas atau kewajiban yang Satli Linmas harus. Oke, kira-kira karena sudah meninggalkan anak istri, kira-kira dari Satli Linmas Ronggo sendiri sudah pernah ada reward belum Pak? Maksudnya kayak semacam penghargaan gitu. Karena tadi kan disampaikan sama Pak Ajun, sejauh ini ya kan dari kacamatanya Pak Ajun bahwasannya kalau di Kota Kediri sendiri yang aktif saat ini adalah di Kelurahan Ronggo. Sudah dapat reward belum Pak? Kalau ribet-ribet itu sebenarnya kalau dibilang ya tidak sesuai atau kurang sesuai. Kalau kurang sesuai itu berarti sudah? Ya pernah. Pernah. Cuma kalau kita ukur dengan giat kita dengan itu terlalu tidak seimbang, karena relawan itu menurut saya pribadi itu tidak ternilai. Saking tidak ternilai, tidak ada yang berani menilai relawan itu ibadahnya robot ya, tidak bisa, karena itu keikhlasan kita. Pengen mengabdi
Jadi kita punya kita hidup piye yo amri awake dhewe iki iso manfaat bagi bersama. Kalau hidup ini tidak bermanfaat bagi bersama, ibarat hidup ini seperti sampah. Persis seperti sampah. Sampah kan bisa daur ulang, Pak. Ya itu kalau sekarang ini, kalau sampahnya penuh dengan racun, waduh malah berbahaya. Pestisida atau apa. Jadi jiwa-jiwa Satlimas kita Gronggo ini dia itu punya jiwa bagaimana aku bisa bermanfaat untuk sesama. Sampai dari Limas Gronggo ini kalau warga punya kerja bakti, kalau memang warganya sulit untuk kumpul, pernah kami ini dari Satlimas memberitahu ke atasan kami Pak Kasih dan Pak Lurah agar menghubungi Satlimas. Satlimas siap di seluruh Gronggo khususnya. Kalau apabila dibutuhkan pekerja sosial atau pekerja bakti di lingkungan RW di seluruh kelurahan. Oke, luar biasa untuk Satlimas di Kelurahan Gronggo. Tepuk tangan lagi. Jauh ternyata ya dari Linmas itu sendiri. Monggo diunjuri ya Pak Ajo. Jadi sambil kita menelaah lagi tentang Satlimas yang ada di Kelurahan Gronggo, di depannya ini sudah ada beberapa produk UMKM yang nanti bagi sobat-sobat yang ada di Kelurahan Gronggo dan juga sekitarnya yang pengen main berkunjung ya kan di area Spot Art Center. Nah, ini ada beberapa produk UMKM ya kan, asli produknya warga Gronggo. Jadi sekalian refreshing karena di Spot Art Center juga ada beberapa fasilitas, ada taman bermain, ada jogging track ya kan, dan juga ada pendopo. Bisa untuk sewa nikahan, Bro. Dan nanti penjaganya adalah Linmas. Loh, satu paket lengkap loh. Cuma ada di Kelurahan Gronggo. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, yang gak kalah pentingnya yang belum subscribe, silakan untuk subscribe karena pastinya bakal banyak sekali informasi menarik yang akan ditampilkan di channel Kelurahan Gronggo. Lalu juga nyalakan lonceng notifikasi untuk sebagai pengingat setiap kali ada konten-konten yang menarik pastinya. Oke, lanjut nih Pak Ajun. Berarti Satlimas ini ada di tiap-tiap RW ya Pak ya? Ada. Dulu itu awalnya apakah harus setiap RW itu wajib untuk mengeluarkan anggotanya? Maksudnya kayak mungkin dari penggeraknya Pak Ajun gitu menyampaikan kepada Pak Lurah, kemudian ada semacam perintah untuk meminta di setiap RW itu untuk mengeluarkan atau bagaimana? Karena kan kadang mau itu kan dimulai dari dipaksa tuh Pak. Ini cerita awal mula Satlimas Kelurahan Gronggo ini bisa kayak saat ini ya. Itu awalnya itu kita harus sebagai saya bilang saya ya tua atau senior atau ada yang di depan atau kita ini ada di depan, kita harus memberi contoh untuk menjadi sosok atau pribadi yang biar mendapat simpati atau empati dari masyarakat. Jadi dari kita dulunya bukan langsung banyak ya, tapi kita sudah punya kawan-kawan yang sudah loyal, sudah satu misi, satu jiwa. Jadi akhirnya ada yang bilang, kok Linmas itu kok kompak banget ya, kok rukun banget. Ada teman yang sakit atau keluarganya yang meninggal, kita bareng-bareng, kita takziah, kita bareng-bareng untuk besok ke rekan kita yang sakit atau keluarganya yang sakit. Terus akhirnya di Kelurahan Gronggo ini kan tiap ada Linmas kan terus ada diet ya, tiap hari mulai pagi sampai malamnya kan ada terus tiap malam minggu dari Satlimas kita Gronggo itu selalu keliling kampung. Patroli. Setiap malam minggu. Wow. Iya, pakai tosa, ada 2 tosa kan. Itu kita keliling dulu. Mulai jam 9:30 jam 10 kita keliling ke lingkungan seluruh Gronggo. Perumahan-perumahan yang baru-baru di tengah-tengah sawah itu kita masuk semua, kita ajak ngobrol, kita duduk. Jadi kita istilahnya itu ingin mendapatkan empati bahwa Linmas ini siap untuk mengabdi penjenengan. Akhirnya kalau kita sering ketemu, kita sering ngobrol, tahu Linmas itu ternyata ya entengan, bijak ini belum nggak tahu
jalur upah ini lah. Itu akhirnya banyak rekan-rekan lihat kok Linmas kok dibicarakan, ada yang dulu pakai Linmas malu, sekarang bangga. Kemana? Jemput siapa? Jemput istrinya ke Diknas, itu istrinya gerak seorang guru ya. Itu pakai seragam Linmas, dia pede juga. Karena apa? Karena giat yang dilakukan di Ngeronggo ini real, bukan hanya sekedar dokumentasi ya, tapi real. Seandainya ketemu siapa saja kita bicara tentang Linmas, insya Allah saat Mas Ngeronggo mampu untuk bicara apa yang menjadi giatnya. Jadi saat ini saat Mas Ngeronggo menjadi keberadaan karena untuk mendekati pemilu. Oke, nah ini biasanya kalau Yeni dulu itu taunya Linmas itu kalau nggak di sorterop ya kan Pak, kalau nggak jaga ya pasti munculnya waktu pemilu. Nah apalagi ini pemilu, gimana nih kira-kira persiapan dan juga perannya Linmas di pemilu itu? Karena menurut undang-undang ternyata Linmas itu 100% pengamanan TPS di setiap kelurahan atau desa. Wajib ada. Ya, wajib ada dan bisa masuk ke dalam areanya TPS. Oke. Kalau dari pihak tentara atau Bapak kepolisian itu harus jarak dari TPS-nya itu 50 meter. Jadi ada jarak yang bisa masuk hanya Satlinmas. Makanya Satlinmas ini nanti pas pemilu itu sangat penting tentang keamanan. Nah, untuk Ngeronggo ternyata kan ada kekurangan anggota juga dan ini mencari tambahan anggota. Alhamdulillah bukan seperti dulu sulit, sekarang itu banyak. Bahkan dulu ada yang pernah keluar. Karena ngelihat ada pernah keluar mau masuk ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Pak? Karena begini, kita menganggap lembaga Linmas itu lembaga yang saya banggakan atau dibanggakan oleh kawan-kawan Satlinmas. Jadi punya wibawa. Kalau nanti dia jangan main-main ya. Kalau dia sudah mau mundur dengan sendirinya, akhirnya masuk lagi, tidak bisa. Karena banyak yang lain yang ingin menjadi Satlinmas. Ada tambahan cewek-cewek juga lagi. Oke. Sekalian informasi nih berarti lagi ada open recruitment Satlinmas di Kelurahan Ngeronggo ya kan. Tapi nanti pastinya kan juga tidak hanya untuk pemilu saja ya Pak. Berarti bagi calon-calon Satlinmas gitu nanti bahwasannya kegiatannya tidak hanya di pemilu saja gitu ya. Pastinya nanti juga harus ikut di kegiatan yang lain. Berarti Pak, ini kan sudah kira-kira berapa tahun Pak untuk kegiatan ini mulai aktif kembali? Kalau untuk Satlinmas aktif seperti saat ini ya sampai detik ini saya rasa sudah 1,5 tahun. Berarti dihitung-hitung ketika pandemi COVID kemarin Satlinmas juga ikut turun, apalagi ada program PPKM. Nah, kira-kira saat pandemi itu apa saja kegiatan dari Satlinmas itu sendiri? Ya alhamdulillah di saat ada pandemi ya, di setiap kelurahan atau pedesaan kan ada aturan untuk mengadakan PPKM, pembatasan giat itu. Nah itu ada asupan gizi juga itu dari PPKM. Satu anggota setiap jaga dapat reward 50.000. Ini real ya? Hanya diprotes kayaknya disebutkan 50.000. Itu kita sudah sebelum itu ada PPKM ini ada yang resmi dari pemerintah nih, ada di setiap kelurahan. Kami Satlinmas Ngeronggo ya ini sudah jaga. Nah terus ada PPKM ya tinggal meneruskan saja. Gak kaget ya Pak? Gak kaget, iya. Gak kaget. Tapi ngomong-ngomong 50-nya berarti sudah berhenti dong Pak? Kan pandeminya udah selesai. Karena pandemi sudah habis, akhirnya kan 50-nya sudah nggak ada. Tapi kami tetap sampai detik ini tetap berjaga. Iya, tetap. Tanpa ada embel-embel. Kata-kata Pak khusus diprotes? Ini alhamdulillah ini ya. Karena kami punya kepala kelurahan yang luar biasa, yang sangat perhatian pada kami. Akhirnya kami dibekali angkringan. Betul ini Mbak Yeni. Jadi dari Satlinmas
dikasih angkringan oleh bapak kita, Oke, bapak lurah. jadi apa namanya usaha mandiri, jadi menghasilkan Iya, dari situ. iya. Jadi kan kalau linmas itu karena berjaga, kalau angkringan itu identiknya buka sampai malam, jadi gimana caranya? Wes kono kulo capek kok iki. Jadi menghasilkan sendiri ya, Iya. mandiri ya. Itu ide dari bapak kita. Luar Bapak Lurah. biasa Luar biasa, sekali. Bapak Lurah. Oke. Agar bisa jalan itu bagaimana? Nah, ini. Jadi angkringan ini betul ini. Angkringan itu jalan untuk mengcover rekan-rekan kami yang saat itu piket. Jangan sampai kita sudah nggak ada apa-apa, kita hadir terus mucik dadak tuku kopi, aduh, ngetoknya gede loh. Oh, iya. Izinnya Pak Lurah, ojo dikei angkringan. Ya itu. Jadi angkringan ini ya untuk Satlimas, ya untuk umum. Jadi warga umum yang angkring situ ya akhirnya dapat rezeki lah. Satlimas kasnya tambah terus untuk menghidupi kami-kami yang piket. Halo, Kak Satpol, info suntikan dana angkringan. Luar biasa. Loh, katanya kalau di tingkat kota itu berarti atasannya kan Satpol PP ya? Iya, jadi Kasatpol PP. Kasatpol info suntikan dana angkringan. Butuh tanam saham ya, Pak ya. Ya, jadi diinfokan kepada Bapak Kasatpol PP Kota Kediri dibuka ya itu open saham ya, Pak ya. Di angkringan. Khususnya angkringan Satlimas. Oke. Selain angkringan mungkin ada upaya lain untuk mengcover apa namanya, pastinya kan di setiap giat itu kayak tadi Bapak menyebutkan ada 2 kendaraan Tosa. Ya kan namanya Tosa itu kan pasti butuh bahan bakar nih. Nah, kan berarti mengeluarkan uang gitu. Jadi mungkin ada usaha lain gitu, Pak. Untuk biaya bahan bakar jelas itu kita dari BPM ya. Tapi itu kita ambilkan dari kas. Kita kan sudah dapat masukan dari angkringan. Oke, mungkin ada lagi selain angkringan mungkin. Kalau yang resmi dari pemerintah memang ada, tapi itu semua minim sekali. 50.000 dipotong pajak karena dirubah. Nah, itu setiap bulan. Tapi itu tidak apa-apa. Bom di WI sakmono kita bisa seperti ini ya. Apalagi dikasih lebih. Wah, lah ini info. Akhirnya bisa jadi Superman kan? Superman. Tapi pernah nggak sih Pak kira-kira di dalam tengah-tengah bertugas itu ada mungkin kayak benturan gitu dari warga kayak opo sih linmas gitu. Kayak mungkin warga yang belum mungkin teredukasi tentang adanya linmas itu, dikiranya hanya apa namanya sekelompok orang yang takutnya nanti ada yang kayak oh yuk Pak kasarannya di golek-golek seperti itu. Kira-kira pernah ada hal seperti itu? Bahkan ada yang memandang terbalik dari apa yang Mbak Yeni pikirkan tadi. Gimana? Dia ngira linmas itu bayarannya mungkeh. Makanya di isoba ngalor ngidul kita ngulon, iya mesti bayarannya mungkeh. Bareng tahu betul. Heran. Kok iso toh? Kok iso ya? Pertama, linmas bayarannya mungkeh. Ini pernah terjadi. Tapi akhirnya setelah tahu kalau memang kita hanya dapat asupan dana dari pemerintah yang bisa bilang tadi, akhirnya dia juga mengurus itu juga. Karena itu saya rasa jiwa. Jadi memang ya kita bilang Merawi itu warganya memang luar biasa, punya tingkat berpikir di atas rata-rata. Oke. Nyatane wong duit samono iso obah nyapa-nyapa kok. Padahal duwe bojo kabeh duwe anak. Tapi iso nyempatkan waktu kita untuk menjalani kewajiban sebagai anggota Satlimas. Ini kan luar biasa. Nyatane yang lain nggak mampu. Nah, ini saya berani seperti ini karena ini real. Begitu loh. Makanya kesalahannya apa? Wong Satlimas itu lembaga yang amat sangat penting di tingkat rendah kelurahan ya, iya. Di desa. Oke. Terutama yang ada kejadian, ada ODGJ saja. Ini warga, ini real juga. Warga ODGJ ya, ada ODGJ di turut jalan. Ini warga kita semua ibu-ibu atau bapak. Karena ada Satlimas, yang diharapkan bantuan ya Satlimas nih. Ini Pak Satlimas sudah ditangani Pak Satlimas. Oke, amankan. Iya, ini sebenarnya sangat penting Satlimas di tingkat paling rendah kelurahan.
Tapi kenapa kok seperti ini? Gitu. Maksudnya seperti ini secara umumnya itu nggak ada yang kayak ngeronggo. Oke. Sang Lima Ngeronggo ini nyata Mbak Yeni ya, pernah mengadakan giat santunan anak yatim. Loh, bayaran 50 dipotong pajak iso ngeneni santunan anak yatim. Duit kondi lah ini. Ini satu. Bisa Pak, jangan-jangan angkringannya laris manis loh. Siapa tahu. Tidak mungkin itu juga. Enggak. Atau jangan-jangan dari anggotanya saat ini maksudnya adalah para manusia gabut. Enggak tahu Pak? Enggak. Kalau Sang Lima Ngeronggo insya Allah enggak. Karena itu tadi kita itu sudah menanamkan empati ke masyarakat. Akhirnya kita punya 2 kali misi dari Pak Lurah kita. Pas ada gunung mana ya di Lumajang. Oh, Gunung Semeru. Ya Semeru. Itu pun dari kami Sang Lima ini ada amanah dari Bapak Kepala Kelurahan agar mencari penggalangan dana. Oke. Itu yang gerak dari kita ini, dari Satlinmas, dari teman-teman adik-adik Karang Taruna ikut sampai ke Pratargoso, ke rumah-rumah. Karena kita menanamkan kebaikan ke warga. Cari uang itu loh, waduh sangat mudah. Akhirnya terkumpul berapa ya kemarin ke Semeru itu? Ya itu 30 juta. Dengar 30 juta. Iya, itu yang pertama. Itu sampai dari kami Sang Lima pun ikut mengantar ke sana untuk perwakilan. Ada juga. Terus baru-baru ini kita juga bisa memberi kebaikan kepada saudara kami juga yang kena bencana banjir di Trenggalek. Oke, yang barusan itu ya. pun penggalangan dana ya dari kita yang digerakkan oleh Bapak Kepala Kelurahan dari adik-adik Karang Taruna. Wis gerak bareng-bareng. Oleh luwih oke nih Mbak. Ini karena apa? Mungkin karena tahu bahwa sudah 2 tahun ini ya Linmas itu memang punya mungkin di mata warga masyarakat itu tersandar meyakinkan, baik, terus ramah, entengan itu. Akhirnya kita mencari dana, penggalangan dana loh Bang. Bahkan lebih banyak yang ke Trenggalek kemarin ini bisa mencapai 50 berapa Pak ya? 60. Bisa 60 juta. Alhamdulillah. Padahal dari Linmasnya sendiri. Iya. Jadi kalau mungkin warga kalau melihat kita ini kurang dipercaya mungkin juga lek kayak duit atau lek ngasih uang paling ya nggak banyak lah. Karena mungkin dari warga itu infak tidak tahu masih kesan namanya juga baik di warga masyarakat mungkin akhirnya yang bergerak Linmas terus ya mulai desa mulu. Ini benar ini nyata dijalani oleh pemerintahan Kelurahan Ngeronggo. Linmas di Kelurahan juta Pak. 60 juta kemarin ke padahal aslinya Linmasnya sendiri keadaannya. Nah, kalau kita bilang dari materi ya, memang kalau kita melihat kaya atau dari materi ya kita jelas minus lah, minus. Tapi kalau hati insya Allah kaya. Sampai Mas Ngeronggo, wah luar biasa, kaya hati. Jodoh, kaya hati. Kaya hati, betul ini. Oke, berarti Linmas masuk kategori pasangan idaman loh Pak? Insya Allah. Oke, berarti Linmas itu adalah seorang ya, bukan sesosok ya, seorang insan yang tercipta, yang penuh dan seorang insan yang tercipta kaya hati, tidak pernah pandang bulu, siap kapanpun. Info Pak Sapo suntikan dana. Loh, saya sampaikan Pak ya kan. Terima kasih Mbak Yeni. Kira-kira nih Pak, ke depannya, kira-kira ada nggak sih kayak gebrakan atau program dari Satlinmas di Kelurahan Ngeronggo ini? Bocoran tipis-tipis aja lah Pak. Kalau Pak ya? Enggak, bocoran tipis-tipis aja. Ini ke depan dari kami dimotori oleh Bapak Lurah ya, itu dari akan membuat konten yang orientasinya adalah Satlinmas. Oke, jadi menyusur ke ikuti zaman digital ya Pak ya.
Oke. Jadi nanti semua karakter-karakter dari Sat Linmas kita tampilkan di acara. Oke, jadi Linmas gak hanya biasanya Joko Gisar Terop, Joko Pemilu, ataupun yang patroli, tapi juga Linmas juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konten digital. Oke. Milenial ya Pak ya berarti? Ya, milenial. Milenial mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Karena mungkin kita juga akan ada sesi-sesi selanjutnya. Sebelum Yeni tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Ajun tentang Linmas di Kelurahan Ronggo. Monggo. Untuk kami dari Sat Linmas Kelurahan Ronggo, berbuatlah baik. Kau menanam, kau akan menuai. Apa yang kau lakukan, baik buruk akan kembali pada diri. Sat Linmas Kelurahan Ronggo, semangat tanpa sabar. Oke. Sat Linmas Kelurahan Ronggo, semangat tanpa sambat, ya kan? Siapa yang berbuat baik, dia juga akan menuai dari kebaikan itu sendiri. Tapi jangan berharap, ya kan Pak? Nanti kalau berharap sama manusia takut kecewa loh Pak, ya kan? Loh, bener. Ikhlas hati. Ikhlas hati. Info Pak Satpol. Oke, baik warga Ngronggo dan juga sekitarnya, warga bersinar hebat ya kan pastinya. Mungkin ini untuk sesi kita yang pertama di protes, ya kan, episode 1 bersama Bapak Linmas Kelurahan Ngronggo. Nantikan podcast-podcast selanjutnya yang pastinya juga bersama narasumber yang luar biasa sekali, yang intinya itu adalah asli dari produk Ngronggo sendiri. Dan jadi nggak bosan-bosan selalu mengingatkan bagi warga bersinar hebat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk meninggalkan tombol like dan juga menyalakan lonceng, karena pastinya banyak sekali informasi edukatif yang bakal channel Kelurahan Ngronggo tampilkan khusus buat rekan-rekan sobat bersinar. Oke, mungkin itu yang bisa Yeni sampaikan. Terima kasih sekali Pak Ajun. Selamat berjuang pastinya. Siap. Ya kan, selamat mengabdi. Siap. Semangat tanpa sambat. Pastinya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.